Semangat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dibahagiakan oleh Kristus Yesus. Firman Tuhan dalam renungan pagi ini itu diambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36 sampai 40. Kita renungkan bersama-sama. Kemudian berkata lagi Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Judul dari renungan kita di pagi hari ini, Tuhan berkuasa, percayalah. Manusia identik dengan percaya setelah melihat. Sesuatu benar-benar dia lihat, itu menjadi sebuah kesaksian dalam hidupnya. Kalau tidak benar-benar dia lihat, itu akan sangat sulit dipercaya. Tapi entah kenapa, sangat berbeda posisinya ketika berbicara tentang supranatural. Kalau dikatakan, "Ih, ada lu kulihat tadi di sana." Ih, kemudian kita akan ketakutan dan percaya memang ada di sana. Kan aneh namanya. Pelajaran yang sangat berharga dari firman Tuhan, yang pertama, percaya tanpa melihat. Di sini Gideon meminta bukti pada Tuhan melalui guntingan bulu domba. Bahkan sampai 2 kali. Dia butuh bukti. Ini pelajaran loh buat kita. Ketika sesungguhnya Tuhan sudah memperkenalkan dirinya dalam kehidupan kita, termasuk melalui firman Tuhan, dan berbagai khotbah atau renungan yang begitu banyak kita dengar. Penyertaannya dalam hidup kita seharusnya tidak ada keraguan dalam hidup kita. Seperti halnya seorang bayi yang dilempar ke udara, kita katakan sajalah dia berumur 1 tahun. Dia akan tertawa, karena dia percaya dia akan ditangkap. Walaupun belakangan saya tahu, sikap itu bisa buat shock anak bayi tersebut. Atau ketika seorang anak mau minta makanan kepada orang tuanya. Kenapa dia minta? Karena dia percaya kepada orang tuanya bahwasanya orang tuanya akan memberi makanan itu. Demikian kita yang tadi malam sebelum tidur, itu masih memiliki impian atau rancangan terlebih untuk satu hari ini. Walaupun kita tidak tahu tadi malam bahwasanya kita akan bisa renungan hari ini bersama atau tidak. Sesungguhnya kita tidak perlu lagi bukti, tetapi percaya karena sudah begitu banyak penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa percaya? Nah, ini yang kedua. Tuhan Maha Kuasa. Lihat Gideon. Tuhan kasih bukti yang dia minta. Lihat hidup kita. Masih bisa bernapas dan ikut renungan bersama saat ini. Lihatlah banyaknya berkat kehidupan yang bahkan lebih dari yang kita minta. Pernah hitung enggak, Bapak Ibu? Penghasilanmu setiap bulan cukup tidak buat kebutuhan kehidupan sehari-hari? Belum untuk buat anak-anak. Belum buat untuk kehidupan yang lain. Biaya sekolah. Ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Termasuk
yang terjadi saat ini, virus corona yang masih terjadi pergumulan saat ini dalam kehidupan kita. Banyak penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mau keajaiban bagaimana lagi yang kita butuhkan? Hal yang sebegitu indah dan menggairahkan dalam hidup ketika kita percaya Tuhan sedang mengatur hidup kita. Walau begitu banyak masalah yang mungkin sampai saat ini seolah-olah belum ada jalan keluar. Percayalah, kuasa Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Amin.